istilah klinisnya apakah GERD atau MAH ya? Apakah terdapat perbedaan signifikan? Oke, ini yang mungkin sering kali kalian bakal temukan nanti kalau kerja entah di klinik, entah di ini ya, buka apotek sendiri misalnya. Memang sering banget ini kita keliru-keliru dengan istilah-istilah ini ya. Jadi kalau yang dimaksud secara klinis itu begah itu maksudnya itu kayak lambung itu penuh ya. Lambung itu penuh karena penumpukan gas atau cairan. Jadi ada perlambatan pengosongan lambung. Pengosongan lambung itu biasanya kan 3 sampai 5 jam setelah makan. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu sangat bergantung juga dengan komposisi makanan yang dimakan. Karena memang ada makanan yang sifatnya apa pengosongan lambungnya cepat gitu, ada yang lambat gitu kan. Nah, sehingga kalau misalkan pengosongan makanan itu terlambat, ada distensi lambung di situ. Distensi itu makrosnya lambung itu dia tuh kayak membesar gitu kan, distensi. Nah, itu akibatnya akan terjadi pastinya akan menumpuk gasnya, menumpuk cairannya karena makanan stay di situ. Ini yang menyebabkan terjadinya rasa begah. Nah, ada juga istilahnya sebetulnya terjadi hipomotilitas. Hipomotilitas itu berarti pengurangan ya tadi sama ya, pengosongan lambung yang melambat. Nah, hal ini secara tidak langsung juga akan bisa menekan diafragma. Nah, ini diafragma kalau keangkat ke atas kan kita akan ngerasa penuh, ngerasa sesak gitu. Biasanya kalau ini terjadi kalau pas makan besar, makannya terlalu cepat, itu juga bisa berpengaruh. Makan berlemak ya, karena kondisi lemak itu juga bisa memicu meminum cairan berkarbonasi juga kayaknya. Atau hanya ada memang kelainan misalnya pada gastroparesis. Jadi ada masalah pada tonus otot lambung ya, otot muskularis eksternalnya lambung. Nah, kalau asam lambung naik itu klinisnya memang kita lebih menyebutnya sebagai reflux gastroesophageal atau GERD tadi. Jadi isi lambungnya termasuk HCl, pepsin tuh naik ke esofagus. Biasanya kalau kalian habis makan pedas, makan asam gitu ya, atau makan yang tadi ya terlalu cepat, ya itu bisa heartburn. Heartburn tuh kayak misalkan kayak apa sendawa, tetapi itu sambil membawa isi lambung tadi. Akibatnya bisa ada rasa sensasi kayak terbatuk, nyeri dada seperti terbakar, terus regurgitasi asam otomatis. Nah, atau bisa terjadi juga kok rasanya pahit ya di mulut. Nah, itu karena salah satunya ada naiknya HCl sama pepsin tadi. Itu. Jadi sebetulnya antara GRD dan begah tadi beda, asam lambung naik dan begah beda. Jadi kalau asam lambung naik itu lebih relate dengan yang GERD. Nah, kalau MAH itu istilah medisnya itu dispepsia. Dispepsia itu sama-sama menimbulkan keluhan yang tidak nyaman ya kalau di epigastrium. Jadi di area abdomen yang regio epigastrium itu adanya nggak ada nyaman atau mungkin nyeri ya karena adanya iritasi pada tunika mukosa. Baik pada lambung, sebetulnya tidak hanya lambung. Jadi pada duodenum pun bisa. Jadi duodenum itu kan dia juga menerima bubur Kim tadi di awal. Kalau misalkan dia belum siap, nah itu bisa terjadinya iritasi pada tunika mukosanya duodenum. Bisa karena stres juga, karena infeksi Helicobacter pylori ya. Jadi banyaknya infeksi Helicobacter pylori. Atau habis konsumsi kalau kaitannya dengan farmasi karena NSAID. Obat-obat yang golongan NSAID itu kan bisa menimbulkan peningkatan iritasi pada tunika mukosa gitu. Terus apa ini? Perbedaan yang signifikan kalau dari lokasi ya. Kalau misalkan GERD biasanya lokasinya antara dada itu dari zona epigastrium itu naik ke tenggorokan atau naik ke area bagian orfaring itu. Kemudian kalau yang gastritis biasanya lebih ke epigastrium saja. Jadi kalau misalkan di bagian apa bagian lebih ke abdomen ya. Ada memang beberapa kondisi gastritis itu yang dirasakan menjalar ke dada. Itu bisa. Tuh ada beberapa orang yang mengalami seperti itu. Ya memang harus ini ya bisa membedakan antara GERD atau MAH, tetapi dari lokasi organnya memang berbeda.
Nah, kalau kaitannya dengan rasa begah tadi itu berarti bisa bisa sebenarnya bisa terjadi di semuanya ya. Di dispepsia atau gastritis itu bisa, gastroparesis itu juga bisa, GERD bisa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tanya antara GERD sama dispepsia atau gastritis itu sebetulnya beda secara patofisiologinya. Nah, kalau rasa begah itu kan adalah rasa yang dilakukan oleh pasien ya. Sifatnya dia non-spesifik. Bisa muncul sama dua-duanya, tapi kalau misalkan muncul di GRD, mekanismenya beda. Kalau munculnya di gastritis, mekanismenya juga beda. Jadi tergantung dengan eh, kita harus melihat dulu mekanismenya, baru bisa memberikan tata laksana yang tepat gitu. Mungkin orang akan mengeluhnya semuanya begah gitu. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian gurgling. Gurgling apa gargling? Gurgling. Oh, anu. Kayak kerucuk-kerucuk itu kan. Ya, sebenarnya gurgling itu kalau di medis tuh istilahnya apa ya? Borborygmi. Yang seingat saya itu borborygmi. Jadi kayak suara khas gluduk-gluduk-gluduk itu kan apa kayak kerucuk-kerucuk itu ya. Itu kalau kalian cari di buku harusnya nih Faal nih yang jelasin. Istilahnya borborygmi. Borborygmi itu ya hasilnya dari ini suara yang dihasilkan oleh pergerakan gas sama cairan di saluran cerna. Terutama karena terjadi akibat kontraksi dari otot polos ya atau otot di tunika muscularis tadi. Tunika muscularis propria itu dia berkontraksi, nah itu akan menyebabkan pergerakan gas sama cairan. Nah, sebabnya atau asalnya bisa dari lambung dan usus. Jadi peristaltik lambung bisa, peristaltik usus juga bisa. Terus adanya gas sama cairan itu ikut bergerak di sepanjang lumen. Nah, kenapa kok kita mengkaitkan dengan rasa lapar? Karena memang biasanya disertai dengan adanya rasa lapar dan memang disebabkan karena tidak adanya makanan padat di situ. Jadi kalau ada makanan padat tuh sebetulnya pergerakan gas dan cairan tuh terus berlangsung. Nah, tapi kalau memang kosong sama sekali tidak ada makanan padat, itu biasanya akan terdengar. Karena memang makanan padat itu dia bisa meredam suara berborikminya juga. Gitu. Jadi memang tidak asalnya tidak dari lambung, tidak dari lambung saja, tetapi memang sebagian besar itu lambung kalau pas pencernaan awal. Jadi kalau udah mulai kosong, pengosongan itu usus halus kalau pas dia aktif banget bergerak. Jadi udah makan tapi kok tetap ada kerucuk. Nah itu mungkin ada aktivasi dari yeyunum ileumnya itu aktif banget. Nah, bisa juga di usus besar, bisa. Jadi pada saat ini, terutama di kolon transversum ya, pada saat fermentasi gitu. Oke. Jadi kalau gurgling juga bukan tandanya mah ya, lebih ke lapar. Ya, semoga bisa menjawab ya. Ada lagi pertanyaannya? Sebentar, sambil saya data, kalau mau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Untuk yang pertanyaan hepatopankreas ini yang ditanyakan adalah histologi. Apakah sel hepar? Oke. Fungsi dari empedu, baiklah. Terus gangguan hepar. Pankreas, enzim, sel-sel, baiklah. Ya, oke, kita sekarang ke slide hepar ya, sama empedu sama pankreas. Pertanyaannya tidak banyak ini, insya Allah. Oke, maaf, ternyata beda. Ntar ganti slide ya.
Nah, ini kan regio-regio yang kalian tanyakan tadi, silakan bisa diperhatikan di situ. Kemudian kita ke hepar. Hepar. Ya, hepar lokasinya di organ intraabdomen ya. Ini bagian anterior, ini bagian posteriornya dia dibungkus sama ligamentum coronari. Jadi ligamentum hepar ini dia itu bisa masuk ke dalam hepar, kemudian membagi hepar menjadi lobulus. Jadi lobulus itu adalah ini struktur unit fungsional ya. Unit fungsional hepar ini namanya lobulus ini. Nah, dia kenapa bisa kayak ada sekat-sekatnya ini karena memang dia terbagi oleh ligamen yang di luar yang membungkus bagian hepar, kemudian dia masuk ke dalam membentuk semacam septa atau dinding. Nah, itu bisa membagi menjadi beberapa bagian lobulus. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan di sini untuk sel-selnya ya. Ini sel hepatosit namanya, atau sel hepar. Sel hepatosit ini fungsinya adalah untuk metabolisme. Jadi nanti hasil darah yang dialirkan melalui cabang vena porta di sini ada juga kalau cabang arteri hepatika ini membawa darah dari jantung, darah yang bersirkulasi secara sistemik yang dari jantung. Nah, ini fungsinya untuk memberikan oksigenasi untuk sel hepatosit plus nutrisi untuk dikonsumsi. Nah, kalau darah dari cabang vena porta hepatika ini menerima darah dari vena-vena mesenterica, vena splenica, vena-vena yang berada di bagian usus ya, terutama karena kalau misalkan makanan diserap tadi ya di yeyunum, misalnya di yeyunum diserap, maka makanan-makanan itu akan masuk ke kapiler. Nah, dari kapiler lanjut ke vena. Vena yang mana? Vena mesenterika misalnya. Nah, dari vena mesenterika itu harusnya kan dia balik ke jantung. Tetapi di sini di bypass oleh vena porta. Jadi dari vena mesenterika dan seluruh vena-vena yang ada di usus itu masuknya ke vena porta dulu. Dan dari vena porta itu baru masuk ke hepar. Nah, sehingga darah yang dari hasil absorpsi itu tidak langsung dialirkan ke seluruh tubuh ya, tapi dia harus didetoks dulu, dimetabolisme dulu di dalam hepar. Nah, disinilah darah itu kemudian mengalir dari vena porta tadi terus mengalir sampai menuju ke vena centralis. Nah, dari vena centralis itu nanti akan keluar semuanya sampai ke vena hepatica. Nah, dari vena hepatica baru ke vena cava inferior dan kembali ke jantung gitu. Jadi istilahnya vena porta itu kayak membantu bypass darah dari usus mampir dulu ke hepar untuk istilahnya dibersihkan gitu ya. Baru masuk ke jantung kayak gitu. Nah, otomatis di sini bagian kapiler dari vena cabang vena porta dan juga kapiler dari cabang arteri hepatika itu akan bergabung ya atau berfusi menjadi sinusoid. Jadi namanya hepatic sinusoid ya. Hepatic sinusoid. Nah, di permukaan dinding sinusoid itu ada sel yang menempel namanya sel cover. Sel cover ini sebetulnya adalah sel makrofag ya. Sel makrofag ini tugasnya dia akan, makanya kan dia menempelnya di bagian sinusoid dan langsung direct dari vena porta kan. Karena tugasnya dia akan me ini apa? Kalau misalkan ada antigen lewat kuman dan seterusnya, dia kan bisa sebagai first line defense gitu. Nah, di bagian dinding luar dari sinusoid di gambar ini kayaknya nggak ada ya. Oke. Kalau di bagian luar dinding sinusoidnya ya, itu ada namanya sel Ito atau sel stelat. Jadi antara sinusoid dengan sel hepar ini sebetulnya dia tidak menempel. Jadi semacam ada celah kecil namanya celah Dise itu. Celah Dise itu semacam ruang ya, sehingga hepatosit dengan sinusoid itu tidak langsung nempel gitu. Nah, di ruang celah Dise itu atau di dinding sebelah luar sinusoid itu akan menempel sel stelat atau sel Ito. Sel ITO tulisannya itu. Nah, jadi komunikasinya dipertahankan misalkan ada kerusakan atau ada ini ya sel hepar mengalami misalkan zat paparan zat toksin ya itu kan selnya bisa membesar ya. Nah, itu biasanya sel itu akan membuat semacam jaringan fibrosis gitu. Itu akan menghentikan kontak sel hepar dengan cairan atau darah yang berada di sinusoid tadi gitu. Jadi bisa untuk perlindungan, tapi akibatnya terjadi jaringan fibrotik pada heparnya. Nah, di setiap bagian ujung dari lobulus hepar itu ada struktur yang kita sebut sebagai portal triad. Portal itu kan saluran, triad itu tiga. Jadi ada tiga saluran di sini yang selalu ada, yaitu cabang dari arteri hepatika, ya.
cabang dari vena porta dan juga cabang dari ductus biliaris. Nah, berbeda dengan dua pembuluh yang lain, untuk ductus biliaris ini sebetulnya dia berasal dari ini. Jadi awalnya itu di sepanjang atau di setiap bagian sel hepatosit itu selalu dia ditemani dengan canaliculi biliaris. Canaliculi biliaris ini kayak saluran pipa keluar ya. Jadi hasil detoksifikasinya sel hepar misalnya, itu kan ada zat sisa, ya zat limbahnya atau cairan empedunya yang kita sebut sebagai cairan empedu itu masuk ke Canaliculi biliaris. Sampai kemudian seterusnya dia akan bermuara ke saluran yang lebih besar. Yang di sini kita sebut sebagai cabang dari ductus biliaris. Nah, di apa namanya? Ini eh, cairan empedu ini nanti akan dialirkan. Jadi di sini nanti akan terus lama-lama akan bermuara ke saluran yang lebih besar. Pada akhirnya dia akan masuk ke sebentar. Nah, ini kan ada lobus hepar tadi kan ada dua ya, ada lobus kanan sama lobus kiri. Nah, masing-masing itu punya saluran pipanya gede istilahnya ya. Ada yang namanya ductus hepaticus yang kiri, ductus hepaticus yang kanan, kan gitu. Nah, dari ductus hepaticus ini asalnya adalah dari cabang ductus biliaris tadi yang kecil-kecil jadi besar, lama-lama akan jadi ductus hepaticus. Ini semua akan menampung cairan pedu. Nah, dari kedua duktus ini, karena ada dua, dua jadi satu itu kan ka- kayak bekerja sama ya, istilahnya namanya berkomunis istilahnya. Nah, dua duktus hepatikus kanan dan kiri ini bersatu menjadi duktus hepatikus komunis istilahnya. Ini duktus hepatikus komunis saluran ini. Nah, dari saluran ini kemudian dia akan meneruskan ke duktus cysticus, baru disimpan di dalam kantong empedu. Nah, di dalam sini cairan empedu akan mengalami pemekatan, kemudian akan mengalami peningkatan konsentrat ya di situ. Istilahnya garam-garam mineral sisanya akan dimasukkan ke dalam cairan empedu. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, misalnya tadi ya ada makanan lemak gitu masuk, ini kan akan menstimulasi hormon CCK tadi misalnya sama sekretin. Nah, itu akan bisa menstimulasi pengeluaran cairan empedu ini akan keluar lewat ductus cysticus tadi. Nah, kembali ke sini. Nah, tetapi yang di sini namanya bukan lagi ductus hepaticus communis ya. Ini kan posisinya di sini. Nah, karena ini gabungan dari ductus hepaticus communis dan ductus cysticus, yang di sini namanya adalah ductus biliaris communis. Atau kadang-kadang di buku juga disebut sebagai ductus choledocus. Sama. Jadi ductus biliaris communis sama ductus choledocus itu sama. Nah, nanti dia akan mengeluarkan cairan empedu keluar lewat lubangnya ini bermuara di duodenum. Dan pengeluaran ini diatur oleh sphincter. Namanya sphincter hepatopankreatika. Karena di situ dia akan bermuara juga ada saluran pankreas yang utama. Jadi saluran pankreas ini akan mengeluarkan enzim, kemudian ductus biliaris communis akan mengeluarkan cairan empedu. Nah, sphincternya namanya sphincter hepatopankreatika. Karena sphincter ini dari otot polos, terus dia kayak ada tonjolan gitu ya. Tonjolannya ini yang membungkus bagian sphincter ini merupakan istilahnya apa ya? Ada jaringan ototnya di situ, ada jaringan ikatnya juga. Nah, itu membentuk semacam tonjolan atau namanya ampula. Ampula hepatopankreatika. Jadi di sini di dalam ampula hepatopankreatika itu ada sphincternya. Sphincternya namanya hepatopankreatika juga. Jadi namanya sama ya kebetulan ampula hepatopankreatika sama sphincter hepatopankreatika. Cuman karena penemunya namanya Pak Vateri namanya ampula Vateri. Ampula Vateri. Oke. Nah, lanjut ya. Selain melalui duktus pankreas yang utama, ada juga ductus pankreas yang mini ya, yang aksesoris itu juga bisa. Jadi enzim juga bisa keluar lewat situ, tetapi yang di sini dia sifatnya lebih proksimal dibandingkan yang sphincter yang di distalnya ini ya. Dia sendirian di sini dan sepemahaman saya di sini tidak ada sphincter sebagaimana yang ada di saluran utama gitu. Mungkin itu ya saluran-saluran dari empedu dan juga pankreas semuanya bermuara di area duodenum. Oke, lanjut. Kemudian ini penjelasannya. Oh iya, kalau tadi ampulanya namanya ampula vateri, sphincternya, sphincter hepatopankreatikanya namanya sphincter Oddi.
Nah, ada dua orang di sini ya, ampulovateri sama sphincter of Oddi. Oke, em, ini gambarannya lebih detail kan? Jadi ini adalah sphincternya berupa jaringan ikat sama ada jaringan otot juga di situ. Baik, untuk pankreas, pankreas itu ada dua jenis ya. Pankreas jaringan yang menghasilkan enzim, namanya adalah kelenjar asinus, asinus pankreas atau asinus serus, karena sifatnya adalah cairannya berupa serus. Kemudian ada bagian endokrin. Bagian endokrinnya kita sebut sebagai eh, bagian pulau Langerhans itu ya. Pulau Langerhans atau bagian istilah histologinya adalah insula pankreatika. Jadi insula pankreatika ini atau si Pulau Langerhans ini terdiri dari sel-sel endokrin. eh ya, kalau untuk sel endokrin ini pengeluarannya tidak melalui saluran ya, tapi dia melalui vaskularisasi gitu. Nah, kalau di sel Asinocerus itu biasanya ada apa namanya ada yang berbeda selnya dibandingkan yang lain ini. Selnya besar, biasanya namanya adalah sel sentroasiner. Jadi sel yang terletak di tengah-tengah sekumpulan kelenjar eksokrinnya, namanya sel sentroasiner. Sel sentroasiner inilah yang akan menghasilkan ion HCO3- ya. Ion bikarbonat itu nanti dia akan melindungi sepanjang saluran saluran pankreas ini supaya tidak aktif dulu enzimnya. Jadi enzim amilase, tripsinogen, peptidase itu kan enzim yang bisa menghancurkan kelenjar ya, bisa menghancurkan bangunan struktur protein kita. Kalau misalkan dia aktif langsung ketika dia diproduksi, otomatis bubrah ini pankreas ya. Jadi di situ akan ada sel sentroasiner yang membersamai pengeluaran enzim tersebut. Jadi dalam perjalanannya itu istilahnya dia tuh kayak cold storage-nya. Jadi dalam kondisi yang freeze dulu, tidak bekerja, tidak aktif, baru kemudian setelah dia kontak dengan bubur kim yang sifatnya lebih asam, nah ini akan terjadi perubahan pH. Nah, dari situ dia akan aktif gitu. Oke, fungsi-fungsinya udah paham ya kalau sel beta apa, sel alfa apa, ini kayaknya udah sering banget kita bahas. Oke, ini sel sentroasinernya di sini, ini adalah sel acinuserus dari pankreas. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya udah ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dari pertanyaannya tidak banyak masalahnya untuk yang hepar. Mungkin pertanyaannya lebih klinis ya. Apakah gangguan hati yang dapat mengganggu pencernaan? Bagaimana terjadinya sirosis? Oke, sirosis itu bentar, bentar. Jadi kalau sirosis itu sebetulnya itu kan kondisi ini ya, kondisi. Jadi tadi saya bilang ada fibrosis. Nah, kalau jaringan fibrosis itu terus-menerus akan terbentuk, ya, sehingga itu akan bisa berlanjut namanya sirosis. Jadi sel hepatosit itu akan benar-benar rusak di situ. Otomatis kalau rusak, salah satu implikasinya adalah pasti hasil garam empedunya akan berkurang. Ya. Nah, karena garam empedu itu sifatnya penting untuk emulsifikasi lemak, maka kalau misalkan ini ya kalau misalkan tidak ada misalnya ada penurunan emulsifikasi lemak otomatis ini tidak akan terjadi kan masalahnya lemak itu empedu itu penting untuk emulsifikasi. Nah, supaya bisa dipecah sama lipase. Jadi kalau misalkan tanpa empedu lipase pankreas itu nggak bisa kerja karena dia butuh dua-duanya. Jadi perlu diemulsifikasi dulu sama empedu, baru bisa dipecah sama lipase dari pankreas. Nah, akibatnya kalau misalkan terjadi sirosis, itu tadi bisa menyebabkan terjadinya
malabsorpsi lemak. Lemaknya tidak bisa terabsorpsi dengan baik. Nah, akibatnya bisa terjadi steator. Steator itu fesesnya jadi berminyak, jadi bau, jadi nggak kadang itu kan feses itu ini ya, maaf ya, dia tuh nggak langsung tenggelam, terapung banget gitu, dan kelihatan memang cairan sekitar toilet tuh jadi kayak berminyak. Nah, itu tanda bahwa terjadinya malabsorpsi lemak, biasanya gitu. Otomatis ada gangguan absorpsi vitamin, pasti kan ada vitamin yang larut lemak kan, vitamin A, D itu, A, D, E, K itu pasti akan terganggu. Terus kalau hepatitis, hmm, kalau hepatitis itu kan kaitannya dengan virus ya, bisa juga autoimun sih. Dia bisa menyebabkan inflamasi sama kerusakan sama hepatosit jelas. Nah, otomatis kalau hepatositnya rusak ya banyak sekali yang terganggu ya. Mulai dari selain lemak ya metabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme protein, banyak sekali ya. Jadi kaitannya tapi kalau di hepatitis itu yang paling kelihatan awal itu pasti hipoalbuminemi. Jadi hipoalbuminemi itu penurunan produksi albumin ya, karena memang sintesis protein plasma atau albumin itu banyak banget di via hepatosit gitu. Terus kalau batu empedu ini kolelithiasis ya. Jadi kalau batu empedu atau kolelithiasis itu dia akan bisa menghambat atau menyumbat ductus cysticus tadi ya. Atau juga bisa atau namanya kan ductus biliaris communis juga bisa tersumbat. Nah, kalau misalkan yang tersumbat adalah ductus hepaticus ya, ductus hepaticus kanan maupun kiri, maka yang otomatis aliran empedunya aliran empedu dari hepar ke bawah terganggu. Tapi kalau ductus biliaris communis ya, atau istilahnya ductus solidokus itu yang tersumbat, maka yang terjadi adalah empedu nggak bisa ngalir ke duodenum. Jadi tergantung itu batu ada di mana, kan gitu. Intinya pasti empedunya nggak bisa mencapai usus halus. Nah, tadi ya seterusnya ya tidak terjadi emulsifikasi dan seterusnya gitu. Bisa terjadi, kenapa kok bisa bikin kuning atau ikterus ya, karena tadi ya harusnya dia masuk ke empedu, dia terakumulasi di heper dan akibatnya masuk ke sirkulasi juga gitu, sehingga kita jadi kuning badan kita. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Sepertinya sudah kalau untuk yang hepar dan pankreas. Ya, bagaimana kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin saya cukupkan untuk SH hari ini. Ya, kalau memang sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa kita diskusikan bersama, maka saya tutup. Jangan lupa untuk presensi di Gapura. Sudah saya buka dua-duanya. Saya batasi maksimal untuk yang kedua ini di jam 12. Kalau yang pertama tadi di jam 10. Ya, jadi jangan lupa presensi. Baik, terima kasih kalau memang sudah tidak ada lagi yang didiskusikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian dan semoga lancar minggu depan untuk ujiannya. Sisa materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Dokter Indri di minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Ding. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama.